Banyak orang memikirkan masa depan, merancang, dan memutuskan masa depannya. Kenyataannya hanya sedikit mereka yang benar-benar mewujudkannya. Mengapa? Seringkali kita hanya memikirkan masa depan, tapi kita lupa membentuk kebiasaan. Padahal yang menentukan bukan seperti apa kita merancang masa depan kita, tapi seperti apa kita membentuk kebiasaan kita. FM Alexander berkata manusia tidak memutuskan masa depannya. Mereka memutuskan kebiasaannya dan kebiasaannya memutuskan masa depannya. Putuskan apa kebiasaan yang hendak kita bentuk dan dari kebiasaan itulah kita bisa memutuskan seperti apa masa depan kita. Mungkin saja kita merancang masa depan kita dengan bagus. Usia 30 tahun harus sudah mencapai ini. Usia 40 tahun harus sudah sukses. Usia 50 tahun harus sudah bisa pensiun dengan kebebasan finansial. Tak salah jika punya keinginan seperti itu, tapi yang lebih menentukan itu terjadi atau tidak bukan rancangan kita, melainkan seperti apa kebiasaan kita. Jika kita bermalas-malasan, suka dengan zona nyaman, takut menghadapi perubahan atau hal-hal yang baru, bagaimana dengan kebiasaan seperti itu? Kita punya masa depan seperti yang kita inginkan. Seperti apa kebiasaan kita, seperti itulah masa depan kita. Jika kita punya kebiasaan buruk, maka masa depan kita pun menjadi suram. Namun jika kita berani mengubah kebiasaan, maka masa depan kita akan berubah. Guys, untuk mengatasi kebiasaan-kebiasaan buruk yang paling utama adalah mencari pemicunya. Setelah menemukan pemicunya, selanjutnya adalah menghindarinya. Seseorang harus memaksakan diri untuk tidak bermalas-malasan, sehingga bisa menghargai waktu. Hal tersebut harus dilakukan dengan niat dan tekad yang kuat. Untuk menghindari kebiasaan buruk, seseorang harus memiliki target sehingga lebih bersemangat dalam mengerjakan sesuatu. Lantas, kebiasaan-kebiasaan buruk apa yang dapat menghambat kesuksesan kita? Apakah kamu pernah atau masih melakukan kebiasaan-kebiasaan berikut? Klik like and subscribe dan ikuti terus video ini. 1. Terlalu nyaman di zona aman. Jika kamu memiliki ketakutan ataupun keraguan menghadapi segala macam tantangan, kamu akan tetap berada di tempat yang sama atau zona aman untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, kehidupan yang dijalani terkesan monoton dan stagnan. Pengembangan diri menuntut kita untuk berani melangkah dan memulai. 2. Sering menunda-nunda. Mereka yang suka menunda-nunda sesuatu biasanya memiliki tingkat kedisiplinan yang rendah dan manajemen waktu yang buruk. Kebiasaan ini bisa memberikan efek domino seperti pekerjaan yang menumpuk karena terus-terus diundur, sehingga membuat kita mengalami kesulitan fokus menuntaskan segala sesuatu karena terburu-buru. 3. Tidak memiliki tujuan. Memiliki tujuan dalam hidup sangat penting agar kita tahu kemana perjalanan ini akan berlabuh. Tanpa adanya tujuan, segala upaya yang kita lakukan tidak bisa terarah dan tidak terukur. 4. Tidak mampu memanajemen waktu dengan baik. Orang yang tidak mampu memanajemen waktu dengan baik akan membuat waktunya banyak terbuang sia-sia. Mereka juga cenderung stres dan kerap merasa tertekan. Untuk mengatasinya, kita dapat mencoba memilah dan menentukan skala prioritas, menetapkan batas waktu yang realistis, hingga menghindari gangguan untuk menuntaskan sebuah pekerjaan. Manfaat manajemen waktu yang baik diantaranya melatih diri menjadi pribadi yang disiplin, membuat pekerjaan lebih terstruktur, membantu untuk memiliki sikap tanggung jawab, pekerjaan menjadi cepat lebih selesai, kesempatan untuk mencapai tujuan hidup yang lebih besar, menjadi pribadi profesional serta mampu mengurangi tingkat stres.
5. Terlalu takut dan cepat untuk menyerah. Beberapa orang bahkan sering takut untuk mencoba bahkan memutuskan untuk menyerah sebelum mereka benar-benar melakukan. Takut mencoba hal baru dan takut mengambil resiko. Sedangkan mengatasi ketakutan ini melibatkan pola pikir yang berkembang. Kegagalan bagi orang sukses dipandang sebagai bagian dari proses pembelajaran. Jangan jadikan kegagalan sebagai ancaman yang membuat kita enggan untuk melangkah maju. 6. Berpegang pada budaya instan. Kesuksesan instan merupakan kesuksesan yang bisa didapat secara cuma-cuma, cepat, tanpa melalui proses perjuangan yang bermakna. Hal ini membuat seorang rela melegalkan banyak cara untuk meraih apa yang diinginkannya. Dampak buruk budaya instan diantaranya membuat standar toleransi kita rendah. Manusia menjadi mudah menyerah dan mudah putus asa. Membuat manusia menjadi pemalas. Membuat manusia tidak menghargai proses belajar. Dan berakibat pada kebiasaan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginannya. Guys, itulah beberapa kegiatan yang dapat menghambat kesuksesanmu. Jangan ragu untuk belajar merubah kebiasaan yang dapat menghambat kesuksesanmu. Memang sulit, tetapi perlu diubah untuk kebaikan diri. Sulit memang mengubah kebiasaan yang telah tertanam sejak dulu. Namun dibutuhkan konsistensi dan tekad yang besar agar kita dapat berkembang dan menjadi pribadi yang semakin baik. Semoga kita termasuk orang yang mampu merubah dari kebiasaan buruk dan mampu memelihara kebiasaan baik. Jangan pernah lelah untuk belajar dan untuk memperbaiki diri. Apa yang kita latih dan biasakan akan sangat menentukan bagaimana kita akan hidup kelak. Maka, mulailah tentukan kebiasaan-kebiasaan positif apa yang kita buat. Guys, belajarlah setia dan konsisten melakukannya. Hingga kebiasaan-kebiasaan tersebut benar-benar sudah terbentuk dan mendarah daging. Dari situlah masa depan dan sukses terbentuk dengan sendirinya.